Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Husain Taufikur Rahman. Lalu yang kedua ada Nadif Mahardika Awandi. Yang ketiga ada Muhammad Khairil Amin. Yang keempat ada Muhammad Ariel Salsabila. Yang kelima ada Dimas Seno Herlambang. Pada kesempatan mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang vektor bidang dan vektor ruang. Saya buka terlebih dahulu file PowerPoint-nya. Vektor bidang dan ruang. Vektor bidang ialah vektor 2 dimensi, dan vektor ruang ialah vektor 3 dimensi. Notasi dan operasi. Vektor merupakan besaran yang mempunyai arah. Notasi vektor. Vektor C sama dengan C1, C2, C3. Mengapa ada 3C? Karena ini merupakan contoh dari vektor ruang. Kalau vektor bidang maka hanya ada 2C, yaitu C1 dan C2. Sama dengan C1I ditambah C2J ditambah C3K. IJK di sini merupakan variabel. Notasi panjang vektor C adalah panjang vektor sama dengan C1 di kuadrat ditambah C2 di kuadrat ditambah C3 di kuadrat lalu diakarkan. Vektor satuan merupakan vektor dengan panjang sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada penjumlahan vektor. Misalkan vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor yang berada di ruang yang sama. Maka vektor U ditambah vektor V didefinisikan sebagai berikut. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor U dengan skalar K dikali vektor U, didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dengan arah. Jika K lebih dari 0, maka searah dengan vektor U. Namun, jika K kurang dari 0, maka berlawanan arah dengan U. Secara analitis, kedua operasi pada vektor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan, vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3 adalah vektor-vektor di ruang yang sama. Maka, pertama, vektor A dijumlahkan dengan vektor B sama dengan A1 jumlah A1 tambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Yang kedua, vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 kurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Yang ketiga, skalar K dikali vektor A sama dengan skalar K dikali A1, skalar K dikali A2, skalar K dikali A3. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadif Mahardika Awandi. Selanjutnya ada perkalian dua vektor, hasil kali titik, atau yang biasa disebut dot product, yang artinya adalah operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama yang menghasilkan skalar. Skalar itu adalah besaran yang tidak memiliki arah tetapi memiliki nilai. Misalkan vektor A dan vektor B adalah vektor pada ruang yang sama, maka hasil kali titik antara dua vektor tersebut dapat dirumuskan sebagai vektor A dot product vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Alfa di sini adalah sudut antara kedua vektor tersebut. Contohnya, tentukan hasil kali titik dari dua vektor, yaitu vektor A sama dengan 2i dan vektor B sama dengan 2i tambah 2c. Jawabannya,
Karena tan alfa sama dengan 1, yang artinya alfa sama dengan 45 derajat, sehingga vektor A vektor A dot produk vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Panjang vektor A adalah akar 2 kuadrat, yaitu 2. Panjang vektor B adalah akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu akar 8 cos alfa. Karena di sini alfanya 45 derajat, jadi cos 45 yaitu 1 per akar 2, sehingga hasilnya adalah 4. Ingat aturan kosinus, untuk mencari panjang A dengan aturan kosinus adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos alfa. Jika kita misalkan dengan vektor, jadi di sini ada panjang vektor A, ini panjang vektor B, di sini panjang vektor B dikurang vektor A. Kenapa ini dikurang? Karena vektor B ini arahnya ke kanan dan garis yang ini arahnya ke kiri, jadi vektor B dikurang vektor A. Panjang vektor B dikurang vektor A kuadrat sama dengan, menurut aturan kosinus, adalah panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat min 2 panjang 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Selanjutnya dapat ditulis panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta sama dengan setengah dikali panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang panjang vektor B dikurang vektor A kuadrat. Ingat bahwa vektor A dot produk vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Yang kedua, panjang vektor A kuadrat sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah AN kuadrat. Panjang vektor B kuadrat sama dengan B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah BN kuadrat. Panjang vektor B dikurang vektor A kuadrat adalah B1 kurang B2 kuadrat ditambah B2 dikurang A2 kuadrat ditambah BN min AN kuadrat sama dengan B1 kuadrat tambah B2 kuadrat ditambah BN kuadrat ditambah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah AN kuadrat dikurang AB1A1 dikurang AB2A2 dikurang ABN-AN, sehingga dapat disubstitusikan menjadi panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa diganti vektor A dot produk vektor B sama dengan setengah dikali panjang vektor A kuadrat diganti A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah AN kuadrat tambah B panjang vektor B kuadrat diganti B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah BN kuadrat min panjang vektor B dikurang vektor A kuadrat diganti B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat tambah BN kuadrat ditambah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat ditambah AN kuadrat dikurang 2B1A1 dikurang B2A2 dikurang 2BN AN. Vektor A dot produk vektor B sama dengan setengah 2
B1 A1 tambah 2 B2 A2 tambah 2 BN AN, sehingga didapatkan vektor A dot produk vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah AN dikali BN. Hasil kali titik menggunakan vektor A dot vektor B sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 sampai dengan AN kali BN. Untuk contoh, kita menggunakan vektor yang berada pada slide ke-7 tadi, yaitu vektor A sama dengan 2i dan vektor B sama dengan 2i plus 2j. Yaitu vektor A dot vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 0 kali 2. Di sini 0 karena vektor A tidak memiliki nilai J. Itu 2 kali 2 hasilnya 4. Berikut adalah beberapa sifat hasil kali titik. Pertama, vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Sifat kedua, vektor A dot dalam kurung vektor B plus vektor C sama dengan dalam kurung vektor A dot vektor B ditambah dalam kurung vektor A dot vektor C. Sifat ketiga, K kali vektor A dot vektor B sama dengan K kali vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dot K kali vektor B. Selanjutnya, perkalian dua vektor hasil kali titik proyeksi ortogonal. Proyeksi dari vektor A yaitu C. Untuk C sendiri, vektor C sama dengan K kali vektor B. K sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat. Rumus ini berasal dari vektor A sama dengan vektor W plus vektor C, yaitu menjadi vektor A dot vektor B sama dengan vektor W dalam kurung vektor W plus vektor C dot vektor B, sama dengan menggunakan rumus yang tadi, maksudnya sifat, menjadi vektor W dot vektor B ditambah vektor C dot vektor B. Karena vektor W dan vektor B itu tegak lurus, maka nanti akan terdapat cos 90 yang bernilai 0, sehingga nilai ini tidak dianggap atau dianggap 0, menjadi vektor C dot vektor B. Untuk vektor C sendiri adalah K kali vektor B. Lalu jadilah sama dengan K kali vektor B dot vektor B. Sama dengan vektor A dot vektor B sama dengan K kali panjang vektor B kuadrat. Lalu menjadi K sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat. Jadi, rumus proyeksi dari vektor A adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Untuk contoh ada di slide selanjutnya, yaitu tentukan proyeksi ortogonal vektor U sama dengan min 2, min 4, 3 terhadap vektor V 1, 3, min 4. Proyeksi vektor U terhadap vektor V yaitu sama dengan U dot V per panjang V kuadrat dikali vektor V, yaitu min 2,
min 4 3 dot 1 3 min 4 per 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat dikali 1 3 min 4 sama dengan min 2 ditambah min 4 dikali 3 min 12 ditambah 3 dikali min 4 min 12 per 26 dikali vektor 1 3 4. Selanjutnya menjadi minus 26 per 26 atau bisa menjadi min 1 dikali vektor 1 3 min 4, sehingga hasilnya adalah min 1 min 3 4. Selanjutnya hasil kali silang. Hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang R3 yang menghasilkan vektor tegak lurus terhadap vektor yang dikalikan. Ini adalah contoh rumus jika ingin menghitung vektor menggunakan hasil kali silang. Selanjutnya adalah perkalian dua vektor. Hasil kali silang atau bisa disebut dengan cross product. Di slide ini ada contoh ilustrasi, yaitu vektor C sama dengan vektor A cross vektor B. Di sini ada gambar, yaitu yang berwarna biru adalah vektor A, sedangkan yang berwarna hijau adalah vektor B. Pertanyaannya adalah, di manakah letak vektor C? Jika kita mengingat kembali pengertian dari hasil kali silang pada slide sebelumnya, yaitu hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Jadi, saya gambarkan lagi di sini. Maka vektor C yang berwarna oranye akan tegak lurus terhadap vektor A, dan juga vektor C ini akan tegak lurus terhadap vektor B. Selanjutnya, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan vektor W sama dengan vektor U cross vektor V, di mana vektor U sama dengan 1, 2, min 2, lalu vektor V sama dengan 3, 0,1. Cara menjawabnya adalah kita tulis rumus ini terlebih dahulu, yaitu vektor W sama dengan, di baris pertama kita tulis I, J, K, lalu di baris kedua kita tulis U1, U2, U3, lalu di baris ketiga kita tulis V1, V2, V3. Selanjutnya adalah kita tulis kembali I, J, dan K, lalu U1 sampai U3 kita ganti dengan isi dari vektor U, yaitu 1, 2, min 2, lalu yang variabel V1 sampai V3 kita ganti dengan isi dari vektor V, yaitu 3, 0, 1, sama dengan kita kalikan I dengan ini, ditambah J dikalikan dengan ini, lalu K dikalikan dengan ini. Cara mencarinya sama seperti determinan Laplace. Jadi di sini 2 kali 1 dikurangi 0 kali min 2 dikalikan I, ditambah 3 kali min 2 dikurangi 1 kali 1 dikalikan J, lalu ditambah 1 kali 0 dikurangi 3 kali 2 dikalikan K. Hasilnya adalah 2I sama dengan, mohon maaf salah, hasilnya adalah 2I minus 7J minus 6K. Selanjutnya, perkalian dua vektor. Hasil kali silang memiliki beberapa sifat,
Di antaranya yang pertama adalah vektor U dot dalam kurung vektor U cross vektor V sama dengan 0. Lalu sifat yang kedua adalah vektor V dot dalam kurung vektor U cross vektor V sama dengan 0. Sifat yang terakhir atau yang ketiga adalah panjang vektor U cross vektor V kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat dot panjang vektor V kuadrat dikurangi dalam kurung vektor U dot vektor V kuadrat. Dari sifat ketiga tadi dapat diperoleh yaitu panjang vektor U cross vektor V kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat dot panjang vektor V kuadrat dikurangi dalam kurung vektor U dot vektor V kuadrat. Lalu kita tulis kembali yaitu panjang vektor U kuadrat dot panjang vektor V kuadrat dikurangi yang tadinya U dot vektor V kita ganti menjadi rumus perkalian dot yaitu panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V dikalikan dengan cos alfa kuadrat. Lalu kita tulis di bawahnya yaitu panjang vektor U kuadrat dot panjang vektor V kuadrat dikurangi dalam kurung panjang vektor U kuadrat dot panjang vektor V kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat alfa. Selanjutnya, panjang vektor U kuadrat dot panjang vektor V kuadrat dikalikan dalam kurung 1 min cos kuadrat alfa. 1 min cos kuadrat alfa itu dari sini. Jadi ini dikeluarkan karena sama, jadi ini 1. Jika ini dikalikan, maka hasilnya akan sama seperti atasnya. Lalu yang selanjutnya adalah panjang vektor U kuadrat dot panjang vektor V kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa ini didapatkan dari sini. Jadi 1 min cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 ini sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa dari sini. Jadi cos kurangi cos habis dan tinggal sinnya saja. Maka diperoleh seperti ini. Jika di sininya kuadrat, maka hasilnya juga kuadrat. Tapi jika di sininya tidak kuadrat, di sininya juga tidak. Jadi dari sifat ketiga ini diperoleh bahwa panjang vektor U cross vektor V sama dengan panjang vektor U dot vektor V dot sin alfa. Di sini saya menjelaskan mengenai perkalian dua vektor dengan subbab hasil kali silang. Pertama-tama perhatikan pada ilustrasi berikut. Pada ilustrasi berikut ini terdapat bangun bidang datar yaitu jajar genjang. Dalam bidang datar jajar genjang tersebut terdapat dua vektor yaitu vektor U dan vektor V yang dimana dia berada di ruang yang sama. Setelah itu kita menentukan luas jajar genjang yang dimana luas jajar genjang itu rumusnya yaitu alas kali tinggi. Alas dalam ilustrasi berikut itu bernilai panjang dari vektor U dan tinggi dari ilustrasi tersebut yaitu bernilai panjang dari vektor V kali sin alfa. Jadi, luas jajar genjang yang dengan rumus alas kali tinggi sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali sin alfa.
Bagaimana jika luas segitiga yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut? Luas segitiga dengan luas jajar genjang hampirlah sama, terdapat variabel alas kali tinggi. Pada jajar genjang dengan rumus alas kali tinggi, dan pada luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Di mana jika kita gambarkan di pada luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, di mana alas sebagai panjang vektor U dan tinggi sebagai panjang vektor V. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali panjang vektor U kali panjang vektor V. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari hasil kali silang. Soalnya yaitu diketahui di titik-titik di ruang R pangkat 3 atau bidang ruang adalah diketahui 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Pada titik A bernilai 1, min 1, min 2. Pada titik B bernilai 4, 1, 0. Dan pada titik C 2, 3, 3. Yang ditanyakan adalah dengan menggunakan hasil kali silang, tentukan luas segitiga ABC. Kita jawab, di mana dalam menentukan segitiga ini kita harus mencari alas dan tingginya. Bagaimana tersebut? Kita menggunakan segitiga berampitan A, di mana kita menggunakan A sebagai titik acuan, yaitu yang pertama-tama kita mengambil panjang vektor AB dari titik AB, yaitu dengan dikurangi B kurangi A, yaitu B bernilai 4, 1, 0, dan A bernilai 1, min 1, min 2. Dimana kita kurangi 4 kurangi 1 sama dengan 3, 1 dikurangi min 1 sama dengan 2, min 2 dikurangi 2 sama dengan 2. 0 dikurangi min 2 sama dengan 2, maaf. Setelah itu kita mencari panjang vektor dari titik AC dengan cara mengurangi titik C dan A. Di mana titik C bernilai 2, 3, 3 dan titik A bernilai 1, min 1, min 2. Kita kurangi. 2 kurangi 1 sama dengan 1, 3 dikurangi min 1 sama dengan 4, 3 dikurangi min 2 sama dengan 5. Kemudian kita menggunakan cara hasil kali silang, di mana panjang vektor titik AB dikali panjang vektor titik AC, yaitu hasil dari ini 3, 2, 2 dan 1, 4, 5 kita masukkan di sini. Kenapa kok ada I, J, K? Karena kita menghitung luas segitiga pada bidang ruang yang membutuhkan 3 variabel, yaitu I, J, dan K. Bagaimana kita mengerjakannya? Di sini kita akan menggunakan contoh seperti determinan Laplace, yang dimana kita kali determinan dengan menghilangkan baris dan kolom. Yang pertama-tama kita menggunakan determinan I, yang dimana akan baris 1 dan kolom satunya akan dihilangkan, yaitu kita hitung determinannya. 2 kali 5 sama dengan 10, 2 kali 4 sama dengan 8, 10 kurangi 8 sama dengan 2. Kemudian kita cari variabel J-nya dengan cara menghilangkan baris 1 dan kolom 2, dan kita hitung determinannya. 3 kali 5 sama dengan 15, dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2, 15 kurangi 2 sama dengan 13. Yang ketiga, kita mencari variabel K dengan cara menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga. Kita cari determinannya. 3 kali 4 sama dengan 12, 2 kali 1 sama dengan 2, 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Dan masing-masing itu akan dikalikan variabel masing-masingnya, di mana sini dikalikan I, ini kalikan J, dan ini kalikan K. Kenapa di sini plus minus plus? Karena pada rumusnya, di mana yang pertama I ini bernilai plus, J bernilai minus, dan K bernilai plus. Jika hasil I-nya plus, maka plus.
Jika hasil I-nya dalam perhitungan determinan tadi minus, jadi minus. Dan kemudian jika J-nya bernilai plus, maka tetap hasilnya minus. Jika J dari hasil determinannya minus, akan menjadi plus. Dan begitu juga dengan K. Jadi ini berpola atau namanya berseling, plus minus plus. Kemudian kita memasukkan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas tinggi, di mana panjang vektor titik AB dan panjang vektor titik AC merupakan perkalian seperti alas kali tinggi. Kita masukkan angka-angkanya, di mana ini merupakan hasil dari perkalian alas kali tinggi. Bagaimana cara kita memproses perhitungan dengan bentuk seperti ini? Kita menggunakan perhitungan notasi panjang vektor. Ya, notasi panjang vektor dengan cara kita mengkuadratkan masing-masing variabel, yaitu seperti I kuadrat ditambah J kuadrat ditambah K kuadrat, kemudian kita akarkan. Kita terapkan pada perhitungan ini, di mana 2 kuadrat sama dengan 4, 13 kuadrat sama dengan 169, dan 10 kuadrat sama dengan 100. Di mana kita akan jumlah, setelah itu kita akarkan. 4 ditambah 169 sama dengan 173, ditambah 100 sama dengan 273. 173 ditambah 100 sama dengan 273. Inilah hasil terakhir dari perhitungan luas segitiga dengan berampit titik A. Kemudian bagaimana dengan proposisi berorientasi pada berampit pada titik B? Sama, namun di sini kita menggunakan acuannya sebagai titik B, tadi menggunakan titik A. Di sini panjang vektor dari titik BA dengan cara vektor A dikurangi vektor B, di mana ini akan menandakan bisa menjadi tanda sebagai luas atau tinggi. Kemudian kita masukkan nilai-nilai titik A tadi, yaitu 1, min 1, min 2, dan masukkan nilai dari titik B, yaitu 4, 1, 0. Kemudian kita kurangkan, yaitu 1 dikurangi 4 sama dengan min 3, min 1 dikurangi 1 sama dengan min 2, min 2 dikurangi 0 sama dengan min 2. Kemudian kita menghitung panjang titik BC dengan cara kita mengurangi vektor C atau titik C dan titik B atau vektor B dengan cara kita masukkan nilai dari titik C, yaitu 2, 3, 3, dan nilai dari vektor B atau titik B yaitu 4, 1, 0, dimana kita kurangkan, yaitu 2 kurangi 4 sama dengan min 2, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, dan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian kita kali antara titik panjang vektor dari titik BA dan panjang vektor dari titik BC. Kita menggunakan rumus yang sama. Karena di sini adalah bidang ruang, jadi 3 variabel. Jika hanya suatu bidang saja, R2 atau bidang akan menjadi 2 variabel I dan J saja. Setelah itu kita masukkan hasilnya, yaitu min 3, min 2, min 2. Di sini min 2, 2, dan 3. Kita sama menggunakan perhitungan determinan Laplace, di mana jika kita mencari nilai variabel I, maka kita menghilangkan baris 1 dan kolom 1. Jadi kita menghitung determinan kotak ini. Min 2 dikali 3 sama dengan 6. Min 2 kali 3 sama dengan min 6. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. Min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Dikali variabelnya yaitu I. Kedua, kenapa di sini min? Karena pada konsepnya yaitu plus, minus, plus. Jadi di sini min dikali plus sama dengan minus. Yang kedua, kita mencari variabel J, yang dimana kita akan menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Kita mencari determinannya. Min 3 kali 3 sama dengan min 9, min 2 kali min 2 sama dengan 4. Min 9 kurangi 4 sama dengan min 13. Kenapa kok di sini plus? Dalam polanya pada variabel J itu bernilai minus. Namun ini salah penulisan, ini harusnya J dan ini harusnya K. Jadi minus 13 dikali min sama dengan plus 13J.
Kemudian kita mencari variabel K dengan cara menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga. Kita cari determinannya. Min 3 kali 2 sama dengan min 6. Min 2 kali min 2 sama dengan 4. Min 6 dikurangi min 4 sama dengan min 10 kali variabel K yaitu K. Bagaimana kita menghitung luas dengan berbentuk perhitungan seperti ini? Kita sama menggunakan rumus dengan luas segitiga dengan berampit titik A, namun ini berampit di titik B. Kemudian kita menggunakan rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi, yaitu panjang titik BA kali panjang titik BC sama dengan, ini masukkan karena ini merupakan perhitungan dari perkalian panjang titik BA dan panjang titik BC. Kita masukkan perkaliannya, dimana caranya yaitu kita mengkuadratkan masing-masing variabel dan kemudian kita akarkan. Min 2 pangkat 2 sama dengan 4, 13 pangkat 2 sama dengan 169, min 10 pangkat 2 sama dengan 100. 4 tambah 169 sama dengan 173 ditambah 100 sama dengan 273. Berikutlah hasil akhirnya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon maafkan, dan jika ada salah penerangan atau penjelasan mohon dibimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.